Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di dalam acara perdana Health Talk bersama dengan Klinik Immanuel. Nah, telah hadir bersama-sama dengan kita sekalian adalah yang pertama Dr. Sri Endarti. Hai dok. Halo, selamat bergabung. Pagi. Dr. Sri Endarti ini adalah seorang dokter senior yang sudah bergabung bersama dengan Klinik Immanuel itu sejak bulan Januari yang lalu. Nah, sebelum bergabung dengan Klinik Immanuel, Dr. Sri ini bekerja di Rumah Sakit PIK di bagian medical check up. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Dr. Sri ini sudah cukup berpengalaman sebagai dokter yang berpraktek. Kami bersyukur karena Dr. Sri bisa bergabung bersama dengan kami di Klinik Pratama Immanuel. Kemudian narasumber kita yang kedua ya, yang tidak kalah asiknya adalah Pak Budiman Hadi Pranoto. Ya, jadi selamat pagi, Pak. Salam pagi. Nah, Pak Budiman ini juga seorang psikolog ya yang sudah cukup berpengalaman ya. Nah, Pak Budiman menjadi jemaat di Gereja Kristus Pos Kelapa Gading ya. Ya betul, Pos Kelapa Gading. Ya. Dan sehari-hari beliau ini bekerja sebagai psikolog di IPK Counseling Center. Ya, kami sangat bersukacita karena kedua narasumber ini bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk berbincang-bincang ya seputar kesehatan, bukan hanya sekedar kesehatan fisik ya dok ya, tapi juga kesehatan mental ya, Pak Budiman ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan mendengarkan presentasi dari Dr. Sri. Kira-kira begitu ya dok ya? Iya. Yuk, silakan dok. Oke, terima kasih. Shalom semua jemaat. Mungkin hari ini saya akan membagikan tentang yang lagi hari ini sampai dari bulan Maret sampai sekarang lagi berkembang kemana-mana adalah tentang coronavirus dan tentang adaptasi kebiasaan baru. Kita tahu semua coronavirus itu adalah virus yang seperti virus SARS, tapi ini lebih bahaya. Dan ini adalah corona ini jadi pandemi di dunia. Coronavirus ini penularannya mudah sekali. Makanya kenapa kita pakai masker semua di sini, karena dia menular lewat percikan saat kita berbicara, batuk, bersin, dan bernafas. Juga menyentuh benda yang sudah virus itu nempel. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, gejala dari coronavirus adalah demam, kemudian batuk, sakit tenggorokan, ada yang hilang rasa penciuman, ada yang pegal, mual, diare, dan yang paling sering adalah sesak napas. Gejala ini mulai timbul dalam 2-14 hari setelah tertular. Nah, kalau ditanya siapa aja yang terkena, mungkin bisa semua orang bisa kena, terutama lansia, orang di atas 50 tahun, dan yang punya penyakit bawaan. Adalah yang punya resiko tinggi, terutama darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Serta orang yang berpergian dalam 2 minggu terakhir. Untuk semua negara sekarang hampir sudah terkena penyakit ini, jadi kita harus hati-hati. Virus ini punya strategi, ya, dia berada di ruang tertutup. Untuk pertemuan yang panjang, jarak dekat, kemudian berkumpul rame-rame, dan aktivitas dengan bernafas kuat. Misalnya orang bernyanyi, berbicara kencang, atau tertawa, dan lain-lain. Sehingga kita harus melawan virus ini dengan cara lebih terbuka, lebih singkat, kita pertemuan dengan lebih sedikit orang, dan lebih berjarak. Serta yang paling penting adalah hidup lebih bersih. Perilaku yang paling penting kita lakukan sesuai anjuran pemerintah adalah 3M.
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kita menghindari ruangan tertutup, beramai-ramai, dan ngerumpi jarak dekat. Jadi kalau ditemukan kasus, kita mesti melakukan tes, kita lacak, dan diisolasi. Ada istilah baru yang diperkenalkan oleh pemerintah adalah menuju adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita selalu pakai masker, cuci tangan, mau dengan air atau dengan sanitizer, kemudian makan yang cukup bergizi. Olahraga jangan lupa, kemudian say hello, tidak berjabat tangan, dan kalau bisa belanja pakai uang elektronik. Kalau terpaksa harus pergi, setelah pulang sebaiknya mandi, cuci bersih, baru ketemu sama yang lain. Mungkin kebiasaan baru itu kita mesti lakukan, gitu ya Dokter Silvi, itu kebiasaan baru yang kita harus lakukan di transportasi umum, di tempat pembelanjaan, kemudian di tempat bekerja. Rasanya cukup banyak yang kita pelajari hari ini. Kita harus tingkatkan kewaspadaan, kurangi kepanikan, karena ini adalah masalah dunia. Jadi kita mari bersatu lawan corona. Mungkin cukup sekian paparan saya. Terima kasih. Oke, thank you ya Dok untuk paparannya. Nah, sambil sebelum acara ini sebetulnya saya juga sudah mengumpulkan, bukan mengumpulkan ya, maksudnya menanyakan kepada beberapa teman dan grup-grup WA intern di GKK itu, apakah mereka itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, nanti mungkin kita akan berdiskusi nih, ya, membahas apa yang dokter sudah presentasi, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Tapi sebelum itu mungkin kita akan dengarkan, kalau tadi dokter memaparkan dari kebanyakan dari sisi medis ya, mungkin kita yang berikutnya kita akan mencoba mendengarkan paparan dari Pak Budiman ini, yang akan mencoba melihatnya dari sisi psikologis, ya, emosi, seperti gitu kira-kira ya Pak Budi ya. Oke, silakan Pak Budi. Ya, tentu saja di dalam hal COVID pandemi ini ya, akhirnya setiap kita pasti ada mengalami juga di dalam kesehatan mental ya. Ya, tantangannya adalah dalam ketika pandemi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental setiap kita. Misalnya ketika isolasi, pembatasan sosial. Ya, mungkin setiap teman-teman yang lagi melihat ini mungkin pernah melihat juga ada atau pernah mendengar istilah cabin fever misalnya. Ya, ketika kita ngalamin isolasi, pembatasan sosial, ya itu bisa kita mungkin ada yang mulai merasa bosan, merasa ya nggak boleh kemana-mana, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan itu bisa merembet banyak sih ya. Ketika nggak bisa kemana-mana, ketemunya dia lagi, nah itu ya akhirnya mungkin banyak ada yang timbul konflik dan yang lain. Nah, tantangan lainnya di dalam pandemi yang bisa mempengaruhi kesehatan mental setiap kita, karena kita mengalami semua, yaitu ketidakjelasan akan terkait pandemi ini. Siapa yang udah kena? Apakah tetangga kita kena? Siapa yang kena? Kita jadi juga mudah curiga. Terus obatnya kapan? Kapan selesainya? Dan bahkan bisa mengaruhi psikologis kita mungkin ada juga yang mulai merasa lelah. Udah berusaha menjaga kesehatan, kok tapi nggak selesai-selesai. Dan itu akhirnya ada mempengaruhi kelelahan mental bisa. Lalu pandemi ini kita mengalami perubahan yang terlalu banyak. Dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental setiap kita. Dari cara kerja, cara anak belajar, cara belanja, berubah begitu banyak. Situasi di kantor, pekerjaan, ya entah pendapatan, berubah yang terlalu banyak. Dan akhirnya energi kita juga ketika untuk beradaptasi, itu sangat terkuras, apalagi energi mental ya. Ya. Lalu juga ya salah satu perubahannya ya situasi di home learning atau work from home, dan itu sangat banyak hal yang akhirnya ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita harus belajar, terus juga situasi yang berbeda.
Nah, saya lihat sih sebenarnya tantangan-tantangan ini yang akhirnya bisa menguras mental kita dan mempengaruhi kesehatan mental setiap kita. Mungkin itu ya, Dok ya. Oke, thank you untuk pemaparannya Pak Budi. Jadi tadi menarik sekali di dalam perbincangan kita itu, ya ternyata pemerintah juga menggunakan, kalau menurut Dr. Sri tadi, pemerintah merubah ya istilah ya dari yang tadinya new normal sekarang menjadi adaptasi kebiasaan baru. Ya, kira-kira itu akan berpengaruh sekali terhadap memang yang seperti Pak Budi katakan tadi, bahwa memang secara total kita memang harus berubah seperti begitu ya. Nah, menarik juga kalau dari pemaparan dua narasumber kita ini, ternyata yang adaptasi itu bukan cuma adaptasi secara fisik ya. Kita kadang-kadang berpikir adaptasi secara fisik nih harus pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer ya, terus harus sering-sering cuci tangan begitu ya. Tetapi ternyata yang harus beradaptasi itu juga terutama secara mental ya Pak Budi ya. Jadi ternyata kalau secara fisik itu kita beradaptasi, tidak secara otomatis itu secara mental itu kita juga bisa beradaptasi. Nah, kalau menurut Pak Budi ya, bagaimana tuh ya supaya kita tuh bisa adaptasi itu baik secara fisik maupun mental, karena kan mental ini kan justru yang nggak terlalu kasat mata nih. Kalau adaptasi fisik kan gampang ya, kita lihat dia nggak pakai masker, ya kita suruh pakai masker. Tapi ternyata yang mental ini kan justru nggak kelihatan, nggak kasat mata begitu tuh. Gimana ya caranya supaya kita bisa menolong, supaya ya apakah jemaat kita baik tua, muda maupun anak-anak ya, kadang-kadang kita merasa anak-anak tuh nggak mungkin lah stres gitu ya, padahal salah satu ekspertise Pak Budi ini juga kan psikolog anak ya, pasti pernah juga tuh ngalamin gitu. Gimana tuh Pak Budi? Oke ya, terima kasih Dok. Kalau di dalam adaptasi ya memang awalnya adalah pertama kali kita harus belajar menerima, accept ya, menerima hal-hal yang memang kita nggak bisa kendalikan. Menerima ya, kita harus menyadari kita ada di dalam angkatan yang hidup di dalam pandemi ini. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Ya maksudnya kalau kita bisa jaga kesehatan, pakai masker dan lain itu bisa. Tapi ada hal yang memang kan udah pakai masker dan lain tetap ada yang kena misalnya. Nah itu kan hal yang kita nggak bisa kendalikan. Nah terus juga terkait perubahan-perubahan, ya kita harus coba untuk menerima dahulu bahwa ya ini perubahan banyak terjadi. Karena kalau kita nggak bisa menerima, misalnya kita akan mengalami misalnya, aduh kenapa sih ya sekarang kerja harus begini, aduh misalnya anak-anak, aduh kok nggak bisa ketemu teman dan yang lain. Nah bagian yang paling penting adalah kita coba untuk menerima dulu, menerima perubahan, menerima situasi. Ya, karena kalau tidak ya kita akan cenderung menyalahkan, lalu kita juga akan semakin khawatir. Ya, khawatirnya berlebihan begitu ya. Nah, setelah menerima, memang penting kita untuk belajar kerjasama, berkolaborasi. Saya berpikir adalah begini, kita harus membayangkan bahwa ketika kita ada di dalam keluarga ini adalah satu tim. Nah, di tim itu kan di keluarga ini sama-sama mengalami kondisi ini nih, pandemi ini nih. Tapi gimana sesama di dalam anggota keluarga itu berkolaborasi, bekerja sama, maksudnya beradaptasi bersama-sama. Nah, itu penting. Karena kalau misalnya kita nggak merasa ini sebagai satu tim untuk menghadapi pandemi ini, untuk saling berkolaborasi, bekerja sama, suami dengan istri, dengan anak yang paling gede, paling anak yang kecil, nah ini perlu nih. Nah itu yang akan jadi lebih mudah untuk menghadapinya, menjalaninya. Begitu sih Dok. Oke, jadi tadi menarik bahwa dengan menerima tuh sebetulnya menolong juga setiap anggota keluarga tuh untuk nggak banyak komplain gitu kali ya. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Betul. Seperti begitu, dan memang harus diterima gitu. Jadi komplain pun sebetulnya nggak terlalu banyak menolong ya, seperti itu. Nah kemudian untuk yang kolaborasi nih Pak Budi, kadang-kadang kolaborasi itu kan menjadi sangat mudah kalau memang di dalam keluarga ini sudah terbiasa mereka itu ada di dalam situasi itu yang kompak ya, yang satu sama lain itu saling perhatikan ya, saling
terbuka, sharing begitu. Tapi kalau misalnya keluarga ini bukan keluarga yang kita bilang, ya memang sih nggak ada ya keluarga yang ideal ya, tetapi maksudnya berfungsi ya seperti begitu ya biasanya kita katakan. Nah kalau keluarga ini bukan keluarga yang fungsional itu mungkin bisa juga ya ada kesulitan ya. Betul sekali. Nah di dalam pengalaman Pak Budi ini sehari-hari Pak Budi juga kan di IPK Counseling Center ya. Apakah ada juga misalnya anak-anak ataupun orang tua ya masih konseling ya Pak Budi di sana ya? Online ya. Jadi ada konseling online iya. ya. Nah apakah hal-hal seperti ini juga insidensnya gitu jadi lumayan meningkat nih? Jadi mereka yang justru mau konseling itu karena mengalami kesulitan karena di rumah terus seperti begitu. Gimana tuh Pak Budi kalau mau bisa sharing? Iya, memang dibilang konflik akan lebih banyak, iya pasti. Karena kan situasi pandemi ini kalau mau dibilang siapa yang siap, nggak ada yang siap. Munculnya juga dadakan dan juga perubahannya dibilang banyak dan anak-anak ya, banyak banget. Anak-anak stres gak? Anak-anak stres. Suami stres gak? Ayah stres gak? Stres. Ya misalnya entah cara kerja berbeda, terus ancaman pendapatan atau PHK dan yang lain. Istri juga stres gak? Apalagi kalau yang istri ibu-ibu kerja juga. Stres kan? Stres banget, saya mewakili istri-istri lah. Ya betul. Nah kan bisa dibayangin di dalam anggota keluarga ini sama-sama stres ini. Nah sebenarnya menariknya kalau bagi saya kan krisis itu semakin bisa kita juga belajar menunjukkan situasi keluarga kita sebenarnya seperti apa. Mungkin sebelum ada pandemi ini kita merasa keluarga kita baik-baik saja. Tapi ketika krisis kita menyadari bahwa wah selama ini komunikasi kita ternyata semakin menunjukkan sebenarnya. Nah dari situ sebenarnya saya percaya ketika krisis kita bisa hadapi keluarga itu akan jadi lebih kuat atau tidak. Nah permasalahannya kayak kata dokter, ini perlu setiap anggota keluarga, suami, istri, anak menyadari bahwa ini kita harus sama-sama berubah. Harus sama-sama belajar toleransi, tegang rasa, ya ngatur waktu, ya seperti itu sih ya. Nah kalau memang tadinya yang keluarganya yang secara struktur atau kurang berfungsi dengan baik, ya kembali. Memang ini momentum sebenarnya bagaimana setiap kita memandang kita mau sama-sama nggak menghadapinya. Dan sebenarnya yang tadi saya bilang, sebenarnya ini momentum juga untuk menyadari sebenarnya, oh ternyata keluarga saya begini toh. Ya komunikasinya dan yang lain. Karena mungkin kalau nggak ada pandemi, kayak tadi kelihatannya baik-baik aja. Jadi kalau kita mau melihat dari sisi yang positifnya ya menganggap ini sebagai satu cermin begitu kira-kira ya. Betul. Supaya jadi masing-masing keluarga itu juga mereka bisa berefleksi ya sebenarnya keluarga kami ini seperti apa. Betul. Nah kita harap dengan berefleksi itu mereka akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal tuh yang memang harus diperbaiki. Betul. Seperti begitu dan mereka mulai dah mengerjakan itu ya. Betul. Jadi benar-benar ada satu pembaharuan juga di dalam keluarga gitu. Nah itu tadi kita bicara mengenai kesehatan mental. Nah sekarang begini Dokter Sri. Ini kan tadi Dokter Sri juga memaparkan penyebabnya ini adalah kan sebetulnya virus ya. Bahkan pada waktu awal-awal sekali saya masih ingat tuh ada salah satu pejabat kita tuh yang mengatakan bahwa oh ini sih virus, tenang, nggak terlalu bahaya misalnya ya. Cuma kira-kira gimana ya Dok ya kita tuh bisa membedakan ini ya gejala-gejala COVID ini dengan virus yang lain seperti itu. Karena kan gejalanya tuh mirip-mirip ya. Supaya apa ya? Supaya kita nih di satu sisi kita tetap waspada, tetapi di sisi lain kita juga nggak jadi paranoid. Gitu tuh Dok. Kira-kira gimana ya? Ya memang ini satu virus. Virus tuh memang sifatnya sebetulnya self-limited. Tapi virus ini cukup ganas sehingga bisa menimbulkan kematian. Jadi sebaiknya itu kalau kita memang gejala pertama dari virus ini pertama adalah panas. Kenapa? Setiap kita masuk mau ke bank kayak mau ke mall kayak sekarang semua diukur suhu. Itu gejala utama adalah panas. Batuk. Orang panas batuk hal yang biasa ya Dok ya. Kita tahulah kita banyak sekali flu. Tapi kalau sudah mengarah mulai gejala kok kayaknya ada sesek, batuknya berkepanjangan, panasnya makin tinggi,
Memang banyak panas itu disebabkan karena hal yang lain. Tapi sebaiknya kalau panas sudah lebih dari 2-3 hari, kita harus tes. Tesnya memang rapid, PCR, atau swab. Sebaiknya secara bijak kita melakukan itu. Selain kita juga mesti pikir, Indonesia tuh banyak tuh demam berdarah. Sakit tipes juga banyak, sakit tipes juga panas. Jadi semuanya tuh mirip memang. Sama satu hal, kita mesti lihat lingkungan. Apakah sekitar rumah atau sekitar tempat pekerjaan ada tidak yang kena virus itu? Kita harus waspada, mungkin di situ. Itu yang lebih membuat kita waspada. Makanya kalau kita sebagai dokter ada pasien, kita selalu tanya tinggalnya di mana, dalam 2 minggu terakhir pernah berpergian kemana. Jadi kita mau Kita cari mau lacak, riwayat ya. itu kontaknya Betul, dia riwayat seperti itu kontak. ya. Jadi memang semua ini adalah virus, tapi virus ini virus cukup bahaya. Ya, kita mengucap syukur kemarin vaksin sudah mulai diuji coba, tapi masih belum ya. Ya, kita berharap tahun depan kita sudah punya vaksin ini. Nah, bicara mengenai vaksin nih, Dok. Sebetulnya vaksin itu sebaiknya mulai diberikan itu kepada usia berapa ya, Dok ya? Maksudnya apakah anak-anak itu juga dia boleh itu divaksin atau bagaimana tuh? Informasi terakhir tentang vaksin corona memang belum jelas. Memang kayaknya diuji coba untuk usia dewasa ya. di atas 12 tahun dan di bawah 55 tahun. Tapi kita juga sebetulnya punya vaksin namanya vaksin influenza. Karena influenza kan 1001 macam ya. Jadi kita sebetulnya dari dulu sudah ada namanya vaksin influenza. Itu boleh diberikan dari anak kecil sampai orang tua. Itu dianjurkan vaksin influenza itu 1 tahun 1 kali. Tapi vaksin influenza itu bukan untuk corona. Karena corona ini hal baru, sehingga nanti kita tunggu bagaimana perkembangannya. Semoga secepatnya ditemukan dan kita lihat kegunaannya untuk siapa. Karena vaksin influenza yang sekarang beredar itu bisa diberikan dari bayi sampai orang tua. Itu efektif untuk 4 jenis kuman yang ditetapkan oleh WHO. Nah, untuk anak kecil di bawah 2 tahun dan orang tua di atas 50 tahun, ada juga satu vaksin. Mungkin pernah dengar waktu itu pernah booming juga, namanya vaksin pneumonia. Pneumonia itu vaksin radang paru. Ini juga bukan vaksin corona, tapi baik diberikan untuk usia lebih 50 tahun. Mungkin itu informasi sedikit tentang vaksin ya. Ya, kadang-kadang kan masyarakat awam itu kan beranggapan begini, Dok. Oh, kalau saya sudah divaksin, berarti saya nih sudah kebal seperti begitu. Ya, jadi kadang-kadang mereka menjadi nggak cukup waspada nih untuk mengerjakan yang tadi tuh yang dokter katakan 3M itu ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak ya, 3M itu. Itu padahal kan sebetulnya vaksin tuh bukannya berarti kita membuat otomatis jadi kebal gitu ya. Iya. Pak Budi tadi mengatakan memang ternyata ada juga orang-orang yang masih konseling ya, konseling online ya ke IPK. Nah, sebetulnya ada nggak sih tipe-tipe orang tertentu itu yang di dalam harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini? Ternyata mereka itu lebih mudah gitu loh untuk beradaptasi. Sementara ada juga tipe-tipe orang tertentu tuh yang memang sulit sekali beradaptasi. Nah, kira-kira Pak Budi bisa nggak tuh memberikan kiat-kiat gitu loh untuk kita tuh bisa barangkali kalau itu tuh bagian dari teman kita ya, sahabat kita begitu, barangkali kita bisa ya memberikan masukan seperti gitu tuh dengan mereka. Gimana tuh Pak Budi? Oke, baik Dok. Iya,
tentu saja ketika perubahan-perubahan terjadi ini, keseimbangan hidup seseorang atau setiap kita mengalami perubahan. Nah, tadi misalnya bagaimana kalau kita mempunyai teman-teman yang menolongnya lah gitu ya. Nah, ketika keseimbangan hidup itu tergoncang, nah kita bisa jadi untuk mendengarkan mereka juga. Mungkin nelpon, say hello. Kenapa? Salah satu keseimbangan hidup yang tergoncang kan adalah hubungan sosial. Kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa ketemunya dia lagi di rumah yang ngeselin kita misalnya kan begitu. Nah, salah satu untuk menghadapi pandemi ini memang tipsnya adalah menjaga keseimbangan hidup, yaitu salah satunya di dalam hubungan sosial, tetap kontak. Nah, kita membantunya gimana kalau kita tahu nih ini kayaknya dia agak mengalami kesehatan mental karena pandemi ini nih. Kita yang say hello dulu. Gimana kabarnya? Di sana gimana? Selama Chatting kali ya. Chatting atau video call atau WA call atau ya pakai meeting gitu ya. Conference meeting. Cuman nanya, bahkan kalau kita keluarga besar bisa aja kita pertemuannya lewat conference meeting. Ya gimana mama, gimana papa? Oh ya, seperti itu. Atau ya ketika lagi masak kasih lihat fotonya, wah ini masakan saya dan yang lain. Nah, hal itu mungkin bisa aja kita membantu begitu. Nah, itu dia sih yang bisa kita bantu ya. Karena ada tipe-tipe orang yang ketika mereka kehilangan hubungan sosial yang terbatas, mereka juga mengalami gangguan di dalam keseimbangan hidupnya. Seperti itu sih ya. Tipsnya adalah menurut saya untuk baik setiap kita ataupun teman-teman kita yang mengalaminya adalah kita penting untuk menjaga keseimbangan hidup. Karena ketika pandemi ini keseimbangan hidup cukup tergoncang. Ya. Pola tidur, pola makan, apalagi tadi kata dokter, istri-istri, ibu-ibu, ayah sambil kerja dan yang lain, pola makan juga bisa berubah. Sambil kerja, nemenin anak Zoom, sekolah by Zoom, mesti ke dapur, kayak begitu-begitu. Nah, keseimbangan hidup harus tetap dijaga. Makanya kan sering kalau misalnya setiap jemaat pernah membaca atau pernah dapat, yaitu salah satunya tetap berolahraga. Itu keseimbangan hidup. Olahraga. Terus tetap kontak dengan rekan atau dengan kerabat. Itu keseimbangan hidup. Karena kita nggak ada kontak, itu goncang keseimbangan hidup. Terus batasan juga perlu jelas. Misal punya anak ngerjain PR, terus kita kerja, punya batasan kapan mereka belajar, saya kerja. Bahkan kalau bisa di ruangan itu, di rumah itu ada ruangan khusus, ini buat kerja nih. Nah, itu batasannya jelas. Karena bagi yang kerja ya dok ya, itu kan juga goncang keseimbangan. Kenapa? Kayak batasannya nggak jelas. Iya, dia bisa kerja terus. Dia lupa kalau dia bagian dari keluarga sebetulnya. Betul. Sampai malam. Jadi batasan nggak jelas. Misalnya kan abis meeting nih, abis conference meeting, keluar udah ngurusin anak lagi. Itu kan batasannya nggak jelas. Habis itu meeting lagi, meeting ke meeting. Kan itu kan kayaknya harus switch-nya cepet banget. Nah, itu batasan-batasan itu yang perlu kita ya tadi kolaborasi juga dengan anggota keluarga yang lain ya. Terutama sih sebetulnya keluarga-keluarga muda ya, yang anak-anaknya itu masih usia sekolah di SD kali ya, Pak Budi ya. Betul. Mungkin di SD itu menjadi orang tua juga jadi agak sulit ya untuk bagaimana nih anak. Iya, nah memang kan kembali ini semua tergantung keunikan keluarga masing-masing. Kalau tadinya memang sudah ada masalah, lalu ada krisis ini bisa semakin kelihatan dan makin goncang kelihatannya. Nah, kalau yang kayak tadi, kita bagaimana menghadapinya? Kolaborasi, misalnya contoh, ada beberapa sekolah yang bisa misalnya materinya direkam. Itu tentu saja harus kerjasama sama guru. Nanti kita kalau misalnya harus membantu anak ngajarinnya, ya kita minta rekaman materinya itu. Atau kerjasama switch dengan suami. Ngatur, kamu meeting jam berapa? Oh, saya meeting jam berapa? Oke. Kalau bisa ngatur misalnya begitu. Nah, jadi lalu juga boleh aja siapkan ruangan khusus bagi anak, misalnya ruangan buat dia sekolah, belajar, bahkan anak-anak disuruh pakai baju seragam, boleh biar dia mengetahui situasi. Jadi dia merasa ya, bahwa ini nih waktunya saya jam sekolah gitu. Nah, kalau di rumah ada ruangan khusus untuk ruangan dalam tanda kutip ruangan untuk break gitu ya. Kalau lagi situasi gimana, anak dimasukkan ke ruangan itu, misalnya di situ ada mainan puzzle kah, mainan apa, itu boleh juga. Karena kan ada situasi mungkin di luar dugaan kita. Seperti itu, Dok. Dok, tadi kan gejala infeksi virus itu kan semua mirip-mirip ya. Ada panas begitu.
Nah, kalau menurut dokter itu supaya kita tuh nggak jadi paranoid ya, tetapi di sisi lain kita juga tetap waspada, itu sebetulnya kondisi yang seperti apa sih yang harusnya tuh sudah membawa kita itu pergi cari dokter nih, atau pergi ke klinik nih, atau ke rumah sakit nih untuk pergi berobat. Gimana tuh, Dok? Ya, sebaiknya dalam keadaan begini memang semua orang takut ya. Pergi ke dokter praktek, semua curiga, apalagi ke rumah sakit. Semua pasti udah ketakutan. Tapi memang setiap keluarga sebaiknya kita punya termometer sendiri. Satu keluarga punya termometer, dan termometer itu jangan yang kontak sama badan. Memang sebaiknya yang pakai sinar laser. Supaya kita tahu. Dan kalau sudah suhunya di atas 37,5, kemudian ada batuk, sebaiknya memang orang tersebut melakukan isolasi dulu. Minum katakanlah Panadol yang ada di rumah. Kalau kok kayaknya tambah panas, besok harinya tambah sesak, menurut saya sih bijak saat itu pergi ke dokter. Ya, kita sebaiknya mencari seorang dokter supaya tahu persis kenapa. Kalau menurut saya sih, saran saya ya memang kalau suhu sudah di atas 37,5, kemudian ada batuk, sebaiknya segeralah ke dokter, meskipun orang itu mungkin tidak pernah kontak, tidak pernah kemana-mana, tapi kan ada radang ya. Nah itu sebaiknya, karena sekarang juga banyak yang tanpa gejala. Nah secepatnya lah, mungkin sekarang ada beberapa chat yang bisa chat ke beberapa semacam kayak dokter yang chat lewat Online ya, dokter online seperti tapi gitu ya. kalau sudah suhunya di atas 37,5 dan batuk, apalagi ada riwayat mungkin kayak asma, riwayat bawaan, darah tinggi, kencing manis, sebaiknya secepatnya pergilah ke satu klinik atau ke rumah sakit. Mungkin saran saya itu aja. Oke, jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Kristus, Dokter Sri ini praktek di Klinik Pratama Immanuel. Jadi setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Jumat pagi jam 9 ya Dok ya? Ya, jam 9 sampai jam 3. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian yang memang merasa perlu ya untuk memeriksakan kesehatannya, bisa ke Klinik Pratama Immanuel. Nah, Pak Budi ini juga membantu di CareU, ya di CareU konseling di Klinik Pratama Immanuel. Jadi Bapak Ibu kalau merasa punya ciri-ciri lah ya, saya nggak mau gampang-gampang juga sih bilang masalah ya Pak Budi ya. Paling nggak punya ciri-ciri dari salah satu dari apa yang kita udah perbincangkan tadi itu, dan merasa waduh saya kayaknya butuh nih untuk bicara ya, untuk ini, untuk ngobrol-ngobrol ya. Kadang-kadang kita kalau pakai istilah konseling begitu, waduh kita udah langsung pikirnya waduh saya kayaknya saya bermasalah. Padahal sebetulnya enggak ya. Konseling itu kan kita cuma pengen cari teman tuh yang punya ekspertise tertentu ya, yang kita bisa ngobrol. Nah kemudian kita mendapat masukan-masukan tuh yang membangun seperti begitu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri talk show kita ini, kira-kira dari Pak Budi ada nggak Pak pesan-pesan ya, atau ya apa sih kata-kata penghiburan barangkali ya untuk jemaat kita nih yang lagi di rumah saja kan, di rumah saja nih kita gimana? Iya udah berapa bulan nih kita, udah 4 dari bulan. Maret Pak. Betul. 5 bulan ya, udah hampir ya. bulan. Iya, gimana? Iya. Di dalam tadi kan ya Dok yang saya mengatakan bahwa salah satu kuncinya adalah dengan accept ya, menerima ya. Nah, ketika di dalam menerima itu, yaitu ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu belajar untuk menikmati dan mensyukuri apa yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang baru. Misalnya ketika pandemi ini kita bisa aja juga mulai mencoba masak, ada yang jadi koki-koki baru saat pandemi ini, atau ya menikmati hal yang baru.
Nah, contohnya ya seperti itu. Contohnya di dalam keluarga saya, kan ketika lagi liburan kan kita nggak bisa kemana-mana. Apa yang kami coba untuk menikmati dan mensyukuri? Kita pindah ruangan dalam tidur. Dari kamar belakang ke kamar depan. Dan anak saya dan istri saya itu dan saya merasa kayak lagi liburan. Kenapa? Suasana kamar tidurnya berbeda. Anak saya sangat senang banget. Nikmatilah hal yang baru, atau ya kita bisa melakukan hal-hal yang kita coba kita lakukan, kayak tadi jadi koki-koki baru. Saya rasa itu sih ya, menikmati dan mensyukuri hal-hal yang masih bisa kita lakukan atau hal-hal yang baru kita bisa coba. Gitu ya, Dok ya. Gitu, oke. Kalau dari Dokter Sri, Dok mungkin singkat aja gitu. Ya, pesan Jaga saya hanya kesehatan, satu, ya. kita jaga kesehatan, yang penting. Kemudian ya sisihkan tabungan sedikit untuk imunisasi. Imunisasi itu hal yang paling penting yang kita punya karena kita punya kekebalan. Kemudian ya jaga kesehatan, olahraga teratur. Makan cukup bergizi, ya seperti Pak Budi katakan sekarang banyak koki baru di rumah ya. Jadi sebaiknya kita menjaga diri sendiri dan kita harus pakai masker karena dengan masker melindungi kita juga melindungi orang lain. Betul. Itu aja pesannya. Oke. Terima kasih ya Pak Budi dan Dokter Sri untuk perbincangan ya. Kita berharap ini bukan hal yang terakhir ya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi ya untuk berbincang-bincang dengan tema yang lain. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, sebagai orang beriman ya, kita tentunya juga tidak luput untuk menjaga kesehatan spiritual kita. Ya, sebagai penutup dari talk show ini, kita semua mari kita mencoba melihat dari Mazmur yang sudah sering sekali ya, bahkan dari zaman kita masih sekolah minggu itu kita sudah tahu Mazmur ini ya, Mazmur 23. Ya, saya akan membacakannya buat kita sekalian ya untuk menutup talk show kita pada hari ini. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Situasi yang sekarang kita hadapi ini bagaikan kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya, tetapi dari diskusi kita, dari bincang-bincang kita tadi, kita melihat ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya, secara medis, secara psikologis, secara emosional. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita sebagai orang beriman, kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan terus menyertai kita. Oke? Terima kasih untuk kehadiran Dr. Sri, Pak Budi. Terima kasih untuk jemaat sekalian juga yang sudah ikut serta dan setia dalam bincang-bincang ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam acara yang berikutnya. Shalom. Salam.